Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai AJP. AJP kepanjangan dari Ayat Jurnal Penyesuaian. AJP dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk menyesuaikan data keuangan awal dan akhir periode sehingga laporan keuangan menjaminkan kondisi sesungguhnya. Muncul pertanyaan, kenapa harus melakukan jurnal penyesuaian? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui alasan mengapa kita harus melakukan penyesuaian pada akun-akun tertentu. Pada umumnya, ada dua penyebab kenapa setiap transaksi harus disesuaikan. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Dan yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai akun-akun apa saja sih yang membutuhkan penyesuaian. Nah, dalam perusahaan jasa, dalam akuntansi perusahaan jasa ada 5 akun yang butuh disesuaikan. Yang pertama, perlengkapan. Dalam AJP atau Ayat Jurnal Penyesuaian ada 2 pencatatan, yaitu asumsi beban dan asumsi harta. Nah, jika kalian mencatat dengan menggunakan asumsi beban, perkiraannya seperti ini. Perlengkapan berada di debit dan beban perlengkapan berada di kredit. Sedangkan jika kalian mencatat dengan menggunakan asumsi harta, perkiraannya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Asumsi beban menggunakan nilai sisa dan asumsi nilai harta menggunakan nilai pakai. Selanjutnya, akun yang kedua yang butuh penyesuaian yaitu beban dibayar di muka. Sama seperti perlengkapan, beban dibayar di muka bisa menggunakan asumsi beban dan asumsi harta. Asumsi beban yang di debit adalah beban yang dibayarkan di muka dan yang di kredit adalah bebannya. Selanjutnya, akun yang ketiga yang perlu penyesuaian. Nah, akun yang ketiga yang memerlukan penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar, atau kata lain utang beban. Nah, perkiraannya beban di debit dan utang di kredit. Contohnya, beban gaji terhadap utang gaji, beban listrik terhadap utang listrik, beban air terhadap utang air, dan lain-lainnya. Nah, akun keempat yang memerlukan penyesuaian yaitu pendapatan terima di muka, atau nama lainnya adalah utang pendapatan. Berbeda dari sebelumnya, untuk pendapatan terima di muka ini dia menggunakan asumsi pendapatan dan asumsi utang. Ketika kalian mencatat menggunakan asumsi pendapatan, perkiraannya seperti ini. Pendapatan di debit dan pendapatan yang diterima di muka di kredit. Jika kalian mencatat menggunakan asumsi utang, tinggal kalian balik saja seperti yang di atas, di mana pendapatan berada di posisi kredit.
Akun terakhir atau akun kelima yang perlu untuk penyesuaian adalah pendapatan yang masih harus diterima atau kata lainnya piutang pendapatan, di mana piutang di debit, pendapatan di kredit. Selanjutnya yang akan dibahas adalah contoh soal AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mengerjakan soal-soal AJP, bisa disimak dengan baik-baik ya. Soal pertama yaitu beban perlengkapan di neraca saldo sebesar 2.500.000 dan pada tanggal 31 Desember 2014 perlengkapan yang terpakai sebesar 1.200.000. Nah, ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan, yaitu dengan menggunakan asumsi harta. Jika teman-teman menggunakan asumsi harta, harta merupakan nilai pakai. Berarti teman-teman bisa langsung saja menulisnya seperti beban perlengkapan berada di debit dan perlengkapan berada di kredit. Nah, untuk asumsi beban yang merupakan nilai sisa, teman-teman bisa menghitung dengan cara beban perlengkapan yang ada di neraca saldo dikurangi dengan nilai yang sudah terpakai, yaitu 2.500.000 dikurang 1.200.000 dengan hasil 1.300.000. Maka AJP-nya perlengkapan berada di debit dengan saldo 1.300.000 terhadap beban perlengkapan 1.300.000. Untuk asumsi harta menggunakan nilai pakai. Nah, pada soal sudah tertera nilai yang terpakai adalah 1.200.000. Maka AJP-nya teman-teman bisa langsung menuliskan saja saldonya sebesar 1.200.000 dengan perkiraan beban perlengkapan berada di debit dengan saldo 1.200.000 dan perlengkapan di kredit dengan saldo yang sama, yaitu 1.200.000. Bagaimana teman-teman? Nggak pusing kan? Nah, ada lagi nih soal yang kedua. Tanggal 31 Desember 2019, listrik yang belum dibayar sebesar 2.150.000. Bagaimana sih AJP-nya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini ada Bapak Guru yang menjelaskan. Ya, jadi AJP-nya teman-teman bisa langsung menuliskan beban listrik terhadap utang listrik. Lalu saldonya berapa? Saldonya tetap 2.150.000. Jadi beban listrik di debit dengan saldo 2.150.000 dan utang listrik di kredit dengan nominal yang sama. Nah, ada satu lagi nih soalnya. Soal yang ketiga yaitu pada neraca saldo per 31 Desember akun sewa dibayar di muka sebesar 9 juta. Pembayaran sewa dilakukan pada tanggal 31 April 2014 untuk masa 1 tahun. Lalu bagaimana AJP-nya? Nah, perhatikan nih baik-baik ya teman-teman. Kita menggunakan garis waktu. Kalau aku nyebutnya garis waktu. Jadi kita tulis dulu. Pada bulan April, tepatnya tanggal 31 sampai tanggal 31 Desember, itu jangkanya 8 bulan. Nah, itu
disebutnya nilai pakai. Sedangkan 31 Desember sampai 31 Maret itu 4 bulan disebutnya nilai sisa. Nah, itu untuk menentukan bagaimana kita membuat AJP-nya. Yang pertama, untuk asumsi harta menggunakan nilai pakai. Nah, teman-teman bisa langsung tulis aja 8/12 dikali 9 juta, hasilnya 6 juta. Maka AJP-nya beban sewa dengan saldo atau dengan nominal 6 juta terhadap sewa DDM atau sewa dibayar di muka senilai 6 juta. Lalu bagaimana asumsi bebannya? Nah, asumsi bebannya tadi kita sudah menggunakan garis waktu 4 bulan itu adalah nilai sisa ya. Berarti teman-teman bisa menulis 4/12 dikali 9 juta yaitu 3 juta dan AJP-nya sewa dibayar di muka di debit dengan nilai 3 juta terhadap beban sewa di kredit dengan nilai yang sama yaitu 3 juta. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Dan jangan lupa follow IG erika.putri. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.